Tapi tiba-tiba ada rame-rame sebuah series yang nggak ada Korea-Korea sama sekali. Korea sama sekali, pro kontra. Tapi rame banget. Orang banyak ngomongin apa sih judulnya? Emily in Paris. Yeay. Kita mau bahas Paris. Emily in Paris. Ada Hening yang kebetulan udah 2 tahun, 3 tahun Hening tinggal di Paris. 2 tahun sih kayaknya. 2 tahunan ya. 2 tahun. Hai Mi. Hai Tan. Hai Militan. Yeay, balik lagi Yeay. sama kita. Hari ini kita nggak cuma berdua, kita ada Ada Hening. Hai. Kenapa ada Hening? Kenapa Dani? Karena kita akan membahas sesuatu yang Hening mungkin dia bisa tahu kalau kita tanya. Oke. Bisa menjawab semua Sip, pertanyaan-pertanyaan kepo kita. Gila, bebannya berat banget. Dia nanti ini apa namanya terlalu di apa? Aduh gitu. Dipusing ya kan. Harus bisa jawab pertanyaan aku. Iya bener. Jadi Oke. kita masih PSBB. Yes. udah nggak PSBB deh Apa sekarang namanya nih? Udah new normal gitu ya. Udah New balik normal, new normal transisi Peralihan ya. Peralihan ya, transisi ya bahasanya ya. transisinya. Oh, udah selesai lagi nih PSBB-nya selesai udah selesai gitu ya. lagi. PSBB-nya udah nggak Kemarin lagi kan udah PSBB lagi. Sekarang udah selesai. Sekarang Transisi udah katanya. transisi katanya. Apapun itu namanya yang penting pakai masker aja lah. Iya, say. pokoknya tapi tetap Ya. mematuhi 3 protokol itu kan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jaga jarak, dan jaga selalu hati kamu dan dompet kamu. Dasar. Tetap. Jadi kenapa ada Hening? Jadi kita membahas itu loh film di Netflix yang lagi rame banget pro kontra Iya. juga. Apa tuh judulnya tuh? Sebuah series yang sangat booming di kala pandemi. Iya, Jadi apa tuh? dari sekian banyak series terutama Korea, ini ada sebuah series yang jadi perbincangan gitu. Biasanya kan kalau di sosial media kan pasti yang diomongin Korea lagi gitu ya. Karena Iya. kadang sampai ada kalimat tuh apa namanya, semua akan drama Korea pada waktunya. Kayak Karena lu ya, Mbak. Korea. Kayak gue. Iya benar. Gue udah gak suka jadi suka sekarang. Gua Iya juga sama-sama. benar. Jadi saking pandemik orang pada nggak ada kegiatan Bingung apa segala ngapain macam. gitu. Iya, jadi orang pada akhirnya pada nontonin Korea termasuk gua gitu. Tapi ya tiba-tiba ada rame-rame sebuah series yang nggak ada Korea-Korea sama Ada sekali. Korea sama sekali, pro kontra. Tapi rame banget. Orang banyak ngomongin apa sih judulnya? Emily in Paris. Yeay, Yeay. Emily Kita in mau bahas Paris. Emily in Paris. Ada Hening yang kebetulan udah 2 tahun, 3 tahun Hening tinggal di 2 Paris. tahun sih kayaknya. 2 tahunan ya. 2 tahunan. Hening udah 2 tahun tinggal di Paris. Sekarang sekolah ya di sebuah universitas di Paris juga. Terus kita mau mengulik tentang Kehidupan kehidupan di di Paris. Paris. Apakah seindah yang nampak di dalam Apakah di seindah series yang tersebut? seperti itu? Cuman yang belum yang buat nonton kita kasih tahu dulu ini bakalan spoiler abis spoiler ya. abis, benar spoiler abis. Jadi kalau kan penting sekolah di Sinemato juga, jadi bisa ditanyakan. Waduh. oh iya semuanya ya. Semuanya detail-detailnya Mohon ya. maaf, saya bukan profesional di sini. belum Bukan ahli. Nggak, kita mau bahas itu sih apa namanya, kenapa sih si film si series Series Emily in Paris nih semua orang jadi pengen nonton, terus semua orang jadi pengen pergi ke Paris habis nonton. Karena mungkin buat kayak kaum gue sama Intan yang belum pernah ke Iya, Paris, iya, iya. bayangin Paris tuh kayaknya yang penuh cinta. apakah benar banget ya seperti kan? aslinya? Kayaknya itu harus fashion banget ke Paris. Kayaknya itu keren banget kalau di Paris. Terus kayak bawaannya tuh Kayak harus bagus banget gitu ya, banget gitu ya. Bulan madu bagus banget. Foto belakangnya Paris Eiffel. gitu, Eiffel gitu. Terus kayak pose-posenya yang sok romantis pelukan. Ciuman peluk dari belakang. Kayaknya mesti banget gitu ya kan. Orang bayangannya tuh kalau Paris begitu Ya, aja berarti kayaknya. pertanyaan pertama adalah apakah benar di Paris tuh hawanya penuh cinta? Yes. Cielah. Wah, kalau di tempat turis sih iya kayaknya. Iya, ya. masih. Tapi kalau misalnya di kotanya sendiri sih gak gitu ya. Biasa aja kan Biasa berarti? aja. Ya biasa aja, Kayak kota-kota lain metropolitan aja gitu ya. sih. Sibuk terus rame gitu. Mungkin bayangan Paris itu karena romantis, jadi turis-turis ini jadi melakukan hal-hal yang bayangannya dia di situ kali ya. Jadi Bagaimana? emang Karena banyak film-film romantis dari yang dibikin di yes, Paris yes. gitu kali iya ya. yang dibikin di Paris gitu kali ya. Jadi orang Image-nya image-nya yes.
Paris Kalau tuh Paris kota tuh, romantis. Kota romantis, bawaannya kalau yang jomblo Oke. kesana bisa dapat pasangan aja kayak Ani gitu ya. Ngarep banget sih. Ngarep banget ya mau dapat bunga Paris gitu apa. Jauh amat cari jodoh di Paris. Bekasi no banyak. Karena penuh cinta tuh, kota cinta katanya kan gitu. Kan ada itunya di Sumarekon. Kan mirip lah. Mirip lah ya. Ada tuh Kebaliknya. itu yang kebalik. Saking jauhnya. Oh, saking jauhnya sampai jadi dibawa dari Paris sampai ke Sumarekon. Itu jadi sambungannya kebalik. sebenarnya. Oh iya sambungannya. Oh, oke, Jadi siap. kota cintanya itu belahannya lagi ada di Bekasi. Ada di Bekasi. Belahan Luar jiwanya biasa emang Paris. orang Bekasi. Temennya kalau ke situ bisa tembus ke Paris. Kalau masuk tuh ke dalamnya lumbungnya ya kan. Iya, gali Lumbungnya. dari itu sampai ke Iya, Paris. serada bebas katanya. jadi itu cuma ada di spot-spot tertentu aja nih ya di apa namanya di Paris yang beneran penuh cinta. Yang lainnya mah biasa aja ya. Yang lainnya biasa aja, kayak emang kalau di depannya Tour Eiffel tuh ya banyak orang foto-foto prewedding, foto-foto couples gitu. Oke. Karena banyak yang jual jasa foto gitu juga sih. Oh Di emang ada situ. orang-orang yang diri juga ya, jasa-jasa foto-foto langsung di situ juga ada. Maksudnya jasa dari Instagram yang kayak Instagram gitu-gitu sekarang Oh iya. banyak banget yang gitu. Kayak di Instagram, kamu mau liburan, kita bisa fotoin. Udah Apa rame sih tuh namanya? di Iya, Instagram iya, tuh iya, yang ada kayak Apa ya gitu. namanya ya? Ada Tukang foto beberapa. profesional gitu kan. Jadi janjian gitu ya. Terus lu katanya udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan iya, yang gue mau udah nyiapin ditanya ke pertanyaan-pertanyaan Hening, Mi. untuk ke Hening nih tentang ini loh. Tadi kan, nah ini kalau menurut orang-orang kan Paris itu bakalan sering menemukan orang-orang ciuman di tengah jalan atau di bawah hujan atau di Menara Eiffel tuh benar nggak sih orang-orang ekspresif itu orang-orang sana? Di bawah hujan. Lagi gerimis. Kayaknya keren juga deh kalau di bawah hujan. Mendingan neduh deh daripada ciuman. Kayaknya kalau hujan orang buru-buru jalan sih iya kayaknya, kalau ciuman kayaknya enggak. Berarti yang Tapi kalau dibilang ciuman di mana-mana sih iya. Di tempat-tempat mana aja. Jadi tuh memang orang-orang Paris ekspresif gitu ya. ekspresif itu ya. Maksudnya tipikal orang Paris Tapi itu enggak yang kayak ekspresif gitu. banyak di sini ada, di sini ada, di sini ada, enggak sih, kayak tiba-tiba ada Ada aja di gitu. situ. Yang kayak gitu. Jadi misalnya gitu. lo sehari nih lo keluar ke kampus gitu misalnya lo nemu tuh bakal nemu 1 atau 2 couples yang ciuman gitu. Oh iya. Ciumannya ciuman yang cuma gitu doang apa yang lama? Nih lama. dibahas deep. Kan gue mau tahu. Oh ya lama deep gitu. Oh my gitu ya. god. Iya. Lama gitu. Kayak jadi satu aja gitu. Kayaknya gue selama Asalnya French kiss kan. Iya benar. Oh gitu ya. Jadi oke, dia mau menunjukkan budaya gitu. Budayanya. Asal dari French kiss. Apa? Tapi Dan masa itu tuh ekspresif juga itu ya? nggak cuma kayak anak-anak muda gitu. Kadang-kadang kayak Nenek-nenek, pasangan kakek-kakek nggak udah kayak tua gitu. nenek kakek Oh, sih. oke, oke, Cuma oke. kayak pasangan yang emang lebih tua gitu, Berumur nggak sampai gitu kakek ya. nenek sih. Itu biasa gitu juga. Seekspresif menunjukkan cintanya meskipun lagi di jalan-jalan yang berarti banyak ya. Tapi Berarti itu untuk benar. pasangan orang Paris sendiri, lo ada temen kenalan orang Perancis gitu juga kan ya Ning ya di sana? Yang benar-benar orang Perancis gitu maksudnya. Asli sana gitu. Dan kan gue juga selama ini ngelihat kalau orang Perancis gitu ya, maksudnya mereka romantis gitu. Itu mereka kayak gitu juga, romantis gitu juga atau? Ke couplesnya Iya. Iya. Ke couplesnya romantis, ke orang lain kejam gitu kayak kayak kan ya. Kejam banget nunjukin Kejam banget kalau nggak suka gitu. Emang separah itu kalau nggak suka gitu apa gimana tuh? Kalau nggak suka, Kalau nggak suka tuh kayak ekspresif banget. Gue nggak suka sama lo kayak ditunjukin banget kadang gitu. nggak tahu ya, kalau ke aku nggak ngerasa digituin sih. Tapi kalau misalnya emang dia nggak suka ya kayak ya udah aja gitu sih. Kalau di Paris dia Orang nggak bakal- Perancisnya maksudnya. nggak bakal kayak ngomong juga ke lu gitu. Oh, Kalau berarti nggak cuman- perlu ya. Cuman nunjukin doang gitu aja. Jadi dia nggak suka terus dia nggak ngomong ke lu gitu. Nggak, maksudnya kalau misal orang asing ya, Oh iya Oh, iya sih, orang sih asing. benar sih. Kalau di soalnya- dunia gue kayak nggak pernah juga berantem sama orang Prancis sih. Enggak, maksudnya kan pernah Sama teman gue. bersinggungan sama orang Prancis. Kayaknya iya ya, cuman nggak dikasih tahu mungkin kalau udah dekat mungkin bisa. Kalau dekat mungkin iya. kayak di Kalau series ini kalau ya. misalnya sama orang asing mah enggak, kayak ya udah aja cuek aja gitu. kalau di series Oh, ini kayak oke. si Emily sama atasannya tuh Soalnya kayak misalnya nunjukin kalau banget udah gitu ya. kesel banget ya sama aja sih sama orang, kesel banget biasa kayak teriak. Cuman kalau orang Indonesia kan lebih kayak yang kalau nggak enakan gitu, kebanyakan orang nggak enakan kan kalau orang Indonesia kan mau nggak suka mau ngomong nggak enak. Kalau di sana lebih yang kayak kalau udah kenal mungkin langsung ngomong kali gitu ya. Ekspresif gitulah Ekspresif pokoknya gitu ya. tadi ya. Soalnya yang pas gue nonton Emily in Paris nih,
begitu satu episode pertama gue nonton, terus gue langsung gini, oh mungkin ini kali yang bikin Hening sama Angin bapak ibu agak sulit beradaptasi. Jadi gue langsung Apa bayangin yang gue mana? orang-orang Prancis tuh anggapan gue kayak dingin-dingin, terus Iya, yang iya. sefrontal itu ngomongnya kayak kan waktu ada di episode awal itu kan si Emily-nya kan datang ke Paris terus dia nggak bisa bahasa Prancis, terus habis itu Itu kan sih. Itu terus pun mereka poinnya. kayak Karena apa nggak bisa sih? bahasa Perancis. Oh Kayak mereka sih, tuh iya. sebel sama orang yang gak bisa bahasa Prancis gitu. Iya, sebel banget. Oh iya. Nah, kayak bakal ih apaan sih lo gitu. Lo Lo ngomong berani, apa sih? lo berani kesini tapi kok lo gak bisa bahasanya Nah, ibaratnya iya. gitu Sampai ya segitu. kasarnya ya. Iya. Wow, sombong Kadang sekali kayak ya. malah direndah, jadi kayak Iya direndahin direndahin gitu. gitu ya. Heeh. Soalnya kan Padahal kalau misalnya lo nyoba banget gitu ngomong pakai bahasa Prancis, ya mereka bakal terima-terima aja gitu karena lo udah usaha. Iya Gitu. meskipun ada yang salah penyebutannya masih oke lah ya. tapi mereka maksudnya mereka sama sekali nggak nolong kalau misalnya kalau misalnya nih ada satu situasi nih misalnya gue pengen jajan apa gitu terus gue nggak bisa ngomong terus dia nggak bakal nolong atau enggak atau kayak apaan sih lu gitu. Misalnya kayak di kafe gitu. Oke ya. heeh. Tergantung sih kalau kafe biasanya sih banyak yang bisa pakai bahasa Inggris. Oh oke. Kalau misalnya yang gitu sih nggak tahu ya mungkin kayak lama aja jadinya dilayaninnya. Karena bahasanya gitu ya. Bahasanya terkenal bahasa ya. Enggak soalnya Iya. kan emang image-nya kan kalau orang Prancis itu dia bangga sama bahasanya gitu kan ya. Terus jadi dia tuh ngerasa kalau apa namanya nggak berani kasih statement. Nggak gue tuh apa namanya pernah dengar cerita kalau misalnya orang Prancis tuh bangga banget sama bahasanya. Jadi kalau ada orang yang Mungkin ke Prancis atau kerja di Paris gitu-gitu akan lebih baik kalau dia bisa bahasa Prancis atau bahasa Tapi Prancis kalau menurut gitu. series ini agak-agak nyeleneh juga ya si Emily ini. Maksudnya lo tuh kerja di sana, lo diterima kerja di sana tapi lo nggak bisa bahasanya itu nyebelin juga sih. Nggak, Iya, masalahnya dia tuh emang kayak udah kesannya udah pengen banget ke Paris gitu kan. Iya, Dia iya, bilang iya. dia suka banget sama Paris tapi dia nggak pernah belajar bahasa Prancis. Nah, iya, itu kan. nyebelin. Makanya orang-orang jadi pada kok lu gini sih gitu ya. Lu pengen banget di sini tapi lu juga nggak bisa bahasanya gitu loh. Nyebelin sih menurut gue dan dia kayaknya kayak nggak menghargai si budayanya Paris ini ya dia bawa budaya Chicagonya dia ke situ. Iya, Ya, Pure itu rasanya kayak 100% gitu. tipikal orang Amerika gitu gak sih? Iya sih tipikalnya harus bawa budaya-budaya Yang dia ngerasa dia negara superpower gitu kali ya. banget. Terus Iya benar-benar. gue bisa kok beradaptasi di mana aja. Jadi kesannya kayak gitu. Jadi kayak kesannya semua orang emang harus pakai bisa bahasa Inggris. Iya benar-benar. Iya sih, Iya benar-benar, bisa benar. juga sih. Makanya Tapi teman-teman kerjanya pada bete kan akhirnya. ini yang pengen gue tanya adalah dua hal. Apakah yang pertama adalah apakah semua cowok-cowok Prancis ganteng kayak yang ada di Evelyn Paris? Ganteng, romantis gitu apakah? Iya. Emang nggak ada yang satu biasa aja gitu? Ganteng kan relatif ya. Oh iya sih benar ganteng relatif. Juga. Cuma kalau ketemu di jalan gitu maksudnya Yang kan kalau asli sana gitu. kan kalau di Amerika tuh lebih banyak orang yang gemuk, gede gitu maksudnya overweight gitu. Nah, kalau di Emily and Paris kan apa namanya looknya tuh adalah cowok-cowok badannya bagus, Ya, yang atletis, maco olahragawan kayak gitu-gitu maksud gua. Nah, kalau di waktu aku belum pernah ke Amerika terus habis itu ke Amerika tuh kayak oh ternyata emang benar cowok-cowok di Amerika tuh banyak yang apa namanya gede-gede terus overweight kayak gitu-gitu terus dia punya masalah sama badannya yang kegemukan kayak gitu-gitu. Nah kalau di Prancis kan belum raksana jadi bayangan gue adalah apakah benar cowok-cowok Prancis itu Cakep-cakep dan ganteng-ganteng atletis. badannya atletis gitu maksudnya. Kalau atletis iya jadi kayak gak bakal lo temuin orang gendut di Oke. Paris. Kayak jarang either itu ya. cewek atau cowok. Oh pantesan ada di beberapa scene yang kayak si Kalau Emily misalnya happy dia makanan pun junk gede food. badannya dia nggak cuma kayak berisi dikit doang gitu. Berisi nggak sampai kayak over gitu ya? Nggak sampai over kayak kalau di Amerika gitu. Oke. Karena orang di sana tuh suka buat olahraga. Oh Oke. iya, di series Pasti itu juga sering tuh. lari, Ah. pasti sering Makanannya naik juga sepeda. ya makanannya juga kan mereka ngejaga Mereka banget ya. makannya salad, terus gak kayak di Amerika gitu yang suka nyemil, gak kayak kita yang suka nyemil gitu. Mereka makan cuma 3 kali, beneran 3 kali. Nggak ada makanan Disiplin ya? disiplin makannya. Dan waktu makan buat mereka tuh penting banget gitu.
Oh, pantesan yang jam istirahat Makanya jam makan siangnya istirahatnya lama lama. ya. Iya. Iya kan 2 jam atau berapa gitu. istirahat di Masuk Prancis. jam 10, istirahat jam 12, masuk jam 2 kan? Heeh. Jam 2, jam 3 Karena makan begitu penting buat mereka kali ya. Makanya istirahatnya lama. Apalagi kalau dinner itu penting banget buat mereka. Itu bener sih. Tapi mereka rata-rata makannya itu tadi apa namanya salad-salad doang Banyak gitu. banget makan salad. Terus apa ya? Kayak iya gitu sih. Jadi banyak kelihatan- yang vegetarian juga. Oh iya, pantesan ada di adegan yang dimana saya Banyak itu banget happy yang banget. ngitungin makanan tuh banyak. Oh, banget sih. karbonya berapa, kalorisnya berapa gitu ya. Mungkin karena emang olahraga juga gak sih? Misalnya jadi ada kayak Jadi bersinambungan habitnya gitu. orang sana emang gitu ya. Mm-mm. Oke. Makanya ada di part-part mana si Emily tuh happy karena ada junk food. Nah ya. Yang restoran dia nemuin cheeseburger itu. Oh iya Karena kan susah nemuin cheeseburger di sana mungkin Iya kali iya ya. iya. Banyak sih. Tapi banyak. Tapi banyak yang makan juga orang-orang Banyak sananya. juga sih. Kok bisa kurus gitu ya? Gak tahu iya. Kalau olahraga itu tadi. Oh ya, karena gila olahraga semua mereka ya. Gila olahraga. Dan cowok-cowoknya atletis-atletis semua ya di sana ya. Pantesan pada pengen nyari jodoh di sana gitu. Kota cinta gitu ya. Kota Agak cinta. jauh-jauh. Ya kan cewek-cewek pasti. Terus apa lagi? Apalagi ya yang pengen gue tanyain. Oh ya nih Sampai soal soal fashion. Orang tuh bayanginnya kalau Paris tuh harus fashion banget ke sana, harus oke banget, hak tinggi harus 15 cm, boots Iyalah. harus rapi, kayaknya harus Paris gitu kan. Iya makanya apa benar orang-orang di sana sehari-harinya Center of tuh pakai fashion bajunya kayak gitu atau gimana? Kalau orang Parisnya enggak sih. Biasa aja gitu ya. Biasa aja. Kalau orang kantor sih biasanya pakai yang kayak monoton hitam Oh abu-abu. malah gitu ya. Iya. Tapi si Emily juga agak heboh Tapi sih. Asli, iya kan? sekantornya heboh semua Iya tuh. sih. Tapi Mungkin kayak karena dia di advertising juga kali jadi lebih kayak gitu. lebih ke kayak simple tapi elegan gimana ya? Bukan yang oh oke. Simple Ya, elegan tapi gak terlalu fashion banget kayak bayangan-bayangan orang yang harus warna-warna nabrak, harus rame. praktis gitu. Tapi kalau casualnya mas-mas Paris tuh pakai Mas Paris. biasa gitu ada. Ada Keren aja nggak ya, gini kalau kalau mereka ya. kalau misalnya Karena udah atletis. karena gue Atletis. sering kayak lewat di distrik yang kayak emang banyak orang kerja jadi gue ngeliatnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang di pinggiran kayak yang tempat-tempat kayak yang artis-artis gitu, kalau maksudnya kayak seniman-seniman Seniman-seniman atau ya kan di kayak, Paris banyak seniman-seniman. kayak apa ya, pokoknya yang di pinggiran gitu bukan yang di tengahnya. Itu sih banyak yang kayak street style gitu banyak. Tapi nggak seheboh Emily gitu juga Iya sih. itu heboh banget sih Emily ini kayak semua kehidupannya bajunya tuh glamour, heboh, kayak berasa tiap hari tuh kayak ada mau di catwalk gitu. Padahal Heboh orang banget. di sana juga kayak pakai jaket itu aja sih Ya sebenarnya. itu juga karena series kali Sama jadi series biar, sama banyak nipunya juga sih series ini maksudnya banyak nipunya gitu loh nggak juga sesungguhnya Iya Paris sih. kayak gitu kan. Nah itu tuh satu lagi kan kelihatannya tuh kalau di series itu kayak Paris tuh bersih. Nah ini nih yang penting ditanyain Penuh nih. dengan yang pokoknya yang bagus-bagus aja. Ada Kayak tuh satu apa- episode di Emily yang dia keluar dari apartemen. Oh iya terus dia nginjek tai itu. ya. Cuma sekali dia nginjek kayak. Iya, cuma Gue itu doang. kayaknya sering banget. Padahal faktanya nggak sebersih itu ya. Bahkan kayak kalau udah hati-hati juga di depan ada lagi gitu kan. Jadi kayak emang jadi Banyak di jalan anjing gitu. di jalan tuh banyak banget anjing. Lo nggak bakal ngelihat kucing tapi lo bakal ngelihat banyak anjing dan tainya. Anjing dan tai. Anjing including tai. Itu emang nggak ada orang yang tugas membersihkan atau emang biasanya kalau hewan peliharaan kita yang punya kita yang bersihin kan biasanya. Gak ada. Nggak ada dia Gue juga nggak pernah lihat orang bawa anjing jalan gitu terus bersihin tainya, kayaknya nggak ada deh. Gue nggak pernah lihat. Jadi kalau kecuali kalau anjingnya- misalnya di taman kali ya. Kalau Oh, di oke. jalan tuh lebih gila Nggak ada lagi yang sih di bersih. jalan. Jadi sebenarnya Paris tuh seindah yang ada di Emily nggak? Maksudnya gimana tuh Mas? sebersih yang ada di series itu nggak sih? sebersih enggak sih. gue takut merusak image negara orang. Tapi tenang. Gue baca beberapa di artikel ini gue baca memang Paris ini kan Menara Eiffel di pinggir-pinggiran itu banyak kayak kumuh-kumuh, kotor-kotor kayak gitu dan ada beberapa foto-foto yang kayak sampah-sampah numpuk itu emang beneran kayak gitu.
Maksudnya di mana ya, di Eiffelnya? Di pinggiran dari si menara Eiffelnya itu, kayak orang-orang yang jualan gantungan kunci dengan membuka lapak berantakan atau sedikit memaksa, itu beneran kayak gitu nggak sih? Iya beneran, kalau yang buka lapak tuh banyak banget sih. Saya sembarangan jualan kayak gitu ya. Kalau misalnya ke Monas aja gitu sih. Dulu kali ya, nggak tahu sekarang. Monas sekarang udah bersih udah ya. banget. Mungkin kalau dulu kali ya gitu. Pedagang Mungkin sih, eceran ya, gitu-gitu. jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ya itu emang film ya bikin bagus lah Nah, gitu dibikin ya. settingannya cantik, indah, bersih tetep gitu ya. biar Karena image-nya image bagus. ya, karena image-nya kan emang si Dari Paris ini dulu. kan kota yang indah, kota yang cantik gitu. Kota yang romantis segala Romantis, macam kota yang gitu ya, kayak romantis. indah aja ya. Dan rata-rata orang kalau foto di sana tuh kayaknya bersih, padahal faktanya yang tadi itu tadi Kalau ya. iya sih, kalau misalnya di tempat turisnya, kalau di tempat fotonya bersih sih. Kalau gue lihat ya, Oh, karena tempat foto kali ya, jadi bersih. Tapi kalau emang dibersihin. nggak mau. Ada yang ngerapihin lah pasti ya kan. Coba-coba ini masuk nggak ya ke sampahnya? gitu. Geser-geser dulu. Satu lagi nih, itu makanan di Paris beneran enak-enak semua nih. Tuh, kayaknya. Gimana tuh? Gimana ya? Rata-rata tuh Enak. gourmet. Ya enggak juga sih. Banyak makanan kayak vegetarian gitu. Banyak makanan Tapi enak semua. salad. Iya, enak sih. Gue selera lidah orang Oke. Jawa. Soalnya Jadi orang kalau gua Indonesia bilang nih. kalau misalnya gue bilang nggak enak ya biasa aja sih maksudnya Oke. gitu. Kalau enak ya pasti enak gitu. Tapi kayak yang gue sampai suka banget gitu enggak. Tapi yang gue paling suka itu malahan bukan masakan Perancis gitu Oh, maksudnya. oke. Karena lidah lagi balik lagi ya. Iya, kemarin baru nyobain ayam Afrika kan. Oh, oke. Ayam Enak Afrika juga malah tuh. enak ya. Tapi makannya di Paris. Jadi ayam Afrika apa ayam Paris tuh? Kalau ditanya makanan Paris, apa yang paling juga kalau terkenal kan crepes ya. Gitu juga, gitu doang gitu kan. Itu tuh yang dimakan sama Mr. Bean yang gini-gini tuh. Apa ya? Apa tuh? Apa sih? Oh, sama Prawns itu loh. prawns terus makan oyster. Oyster yang dimakan sama Mr. Bean bener-bener. Kalau yang oyster yang diselurup itu gue belum Malah belum coba. dapet. Oh, yang lagi hitsnya itu. Kalau escargot, gue akhirnya nyobain escargot, terus gue nagih. Oh, oke, berarti enak gitu. Escargot enak sih Enak kalau buat ya. gue kalau misalnya Makan bumbunya sushi enak. juga ya? Enggak sih, kayak makan ampela gitu sih. Kenyal-kenyal gitu. Kenyal-kenyal escargot. Oke. Harga mahal ya. Dibahas. Mayan. Lumayan lah kalau escargotnya Sedikit dijatuh ke gitu. Indonesia, mungkin murah kali di gerobakan dong lo. Escargot ala Paris. Itu tuh kerang tutut. Bener. Goceng seluruh ya kan. Tapi kalau menurut lo nonton juga kan Emily in Paris kan? Yang bikin orang-orang kayak ih bagus banget sih series ini, ih bagus banget sih Paris tuh apa ya kira-kira ya? Kira-kira. Gambaran-gambar orang-orang yang belum pernah ke sana gitu kan. Apa ya? Menurut lo apa? Menurut Kalau gue sih nonton itu jujur aja kayak penasaran ya. Terus tapi habis itu kayak ya ini kan cuman Mungkin karena kayak series. pemandangannya gitu Oh, kali ya. iya. Segala macam Karena kotanya. gedungnya kayak antik, lama, terus Oh iya. bagus bener-bener, kan bener-bener. kelihatannya. Iya, Mereka iya, bener-bener iya. gedungnya bener-bener kayak diukir tuh detail gitu kan. Oh iya, Terus iya benar. kalau Ada misalnya policy, nggak boleh lebih dari 3 stories building tuh di tengah. di tengah ya, di tengah. Nggak ada tuh yang menjulang yang merusak Tata kota ya? Oh, tata kotanya emang dipikirin banget Emang berarti di ketat sana ya. juga berarti ya. Ya dipugar terus juga kan. Mereka kan tuh udah old school gitu ya. Oh, Apalagi iya sih. kalau malam-malam yang dia habis pesta itu terus Iya, jalan iya. di pinggir Seine, itu bagus kan? Iya, Karena iya, emang iya, Seine iya. tuh bagus banget Emang bagus sih. ya, emang bagus ya. Heeh. Makanya tuh kan si Emily itu di apartemen yang umurnya 20-an tahun tapi masih tertata rapi banget kan. bagus. Padahal apartemennya udah ibaratnya apartemennya udah lama banget sampai saluran airnya rusak gitu kan yang di series. Memang dijaga banget semuanya bangunan-bangunan di sana berarti ya. Ini sih kayak depositnya tinggi juga. Terus kayak lo kalau mau nyewa apartemen tuh susah banget. Kayak banyak banget dokumennya, Polisinya, polisinya oke. tuh banyak banget. Mungkin gara-gara itu juga jadi kayak terawat juga sih. Daripada rusak mendingan dijaga duluan gitu ya. Kali mungkin. Kalau keamanannya gimana, Ning? Nah itu dia tuh.
Aduh. keamanannya. Soalnya kan nih ya kalau dulu gue waktu nonton series Amerika terus abis itu tinggal di Amerika, ternyata tidak seperti yang ada di series. Abang yang kayak serem gitu maksudnya. Enggak, maksudnya kan waktu dulu kan pemikiran gue gitu ya waktu sebelum tinggal di sana, wah Amerika tuh keren gitu, terus rapi, terus aman kayak gitu-gitu. Ya enggak juga sih, tetap aja ada kayak gangster-gangster yang orang-orang mabok atau apa di pinggir jalan Kalau kayak gitu-gitu. gue bener-bener pas pindah ke Paris tuh gue karena gak pernah tertarik ya sama Paris sama sekali. Jadi gue gak tahu apa-apa nih. Oh, oke. Terus gue research kan kayak apa sih tinggal di Paris. Terus banyak yang bilang kalau di Paris tuh banyak copet lah apa gitu. Terus gue bilang di sini juga banyak copet. Oh, jadi biasa. Iya, maksudnya gue juga gak pernah kecopetan di sini. Tapi di sana gue kayak yang namanya copet tuh deket banget gitu sama kehidupan gue. Oke. Benar-benar deket banget kayak bisa aja kita jalan ke depan atau ada copet kita nggak sadar gitu ya. Jadi gue waktu itu pernah bawa tas kecil gitu isi gue taruh laptop, muat gitu kan laptopnya, terus masuk ke metro itu itu tas udah kebuka gitu, terus orangnya di belakang udah tangannya tuh udah, jadi tinggal mau ngambil gue gitu. kayak masuk metro terus kok tas gue kayak nyangkut apa sih gitu kan, terus muter badan gue, tangannya dia tuh masih di situ, masih gini pas gue tinggal muter. kayak mau ngambil gitu ya. Nah itu kejadian paling dekat gue sama copet sih. Tapi untungnya nggak keambil tuh ya. Gak keambil, terus orangnya kabur langsung, nggak masuk metronya. Dan gue Berarti ya yang namanya copet tuh di Paris sih, Allah udah kayak hama gitu gue. Banyak banget ya, bingung. Kayak tiap bawa nemenin orang jalan-jalan gitu kan, itu pasti ada aja gitu. Yang kecopetan apalagi orang yang baru pertama ke situ. Pertama-tama gue nggak tahu kayak apa copet kan di situ. Terus lama-kelamaan gue kayak kayak udah bisa ngebaca ini dia bakal nyopet ini, nih gitu. Ini tuh copet semua. Gitu. Oh, oke. Mereka sampai bisa nyopetnya, hatam tuh ya. iya mereka nyopetnya nggak kayak yang seorang gitu, Satu gerombolan gitu. Oh, oke. biasanya. Kayak cewek-cewek biasa tuh cewek-cewek teenager gitu, terus kayak bawa tas gede gitu, terus kayak deket gitu, terus tiba-tiba hilang aja barang lo. Mirip-mirip copet-copet kayak di terminal ya. Jago. Ya, tugasnya sendiri ya, ini juga distract. Iya kayak di terminal. Bener. Waktu itu waktu pertama kali Iban sama Lintang ke Paris, terus naik metro, lagi rame banget gitu. Terus kita masuk, kita tuh depan pintu banget nih. Terus depan pintu itu selain ada langit apa, itu tuh depan dia tuh ada cewek, di depan aku ada cewek. Terus di belakangnya sini tuh ada cewek juga. Terus tiba-tiba kayak ngerem gitu kan. Terus aku lihat ke bawah, loh itu kayak dompetnya gue kenal gitu kan. Terus tiba-tiba mbak-mbak di depan gue nguitin tuh dompet kan. Terus Ngit itu dompet lo kayaknya jatuh gitu kan, atau Iban gitu gue lupa. Terus, iya, terus mbaknya tuh ngasih gitu dompetnya. Oh, jadi dia tuh udah mau ngambil tapi kegap sama lo gitu. Ternyata sebelum aku lihat dompetnya, Iban atau Langit, pokoknya ada yang di sebelah aku gitu, kayak dikasih kode sama orang lokal, kayak itu dompet gitu lah, hati-hati gitu. Terus pas kayak gitu sih, kayaknya si copetnya tuh ngelihat si kodenya itu, terus baru ngasihin dompetnya gitu. Habis itu di pemberhentian berikutnya mereka turun bareng-bareng. Terus lo langsung dia copetnya gitu. Enggak sih. Masih baru juga. Oh iya ya, lo baru juga gitu. ngeri juga pasti. Tapi kalau sekarang lo udah yakin kalau itu copet gitu. Gue pernah marahin copet. Oh, oke. Gimana? Coba ini cerita malahin copet ya. Jadi waktu itu kayak rame juga gitu. Terus aku sama ibu. Terus ibu masuk duluan. Tapi si orang ini tuh kayak, mereka tuh udah kayak ngegrombol gitu, berlima, berempat gitu. Terus masuknya tuh bareng-bareng aku. Jadi kayak masuknya tuh mereka kayak ngedorong aku gitu loh. Biar lo kejepit di pojok sama mereka ini kali ya. Terus kan karena kedorong, aduh gue takut nih, gue dorong lagi aja gitu. Wah, dia kayak menyopet nih gue gitu kan. gitu kan. Minggir, terus kayak, dia malah marah-marah sama gue. Iya apaan sih. Terus stopnya berikutnya mereka keluar dah. Karena ketawa. Iya. Karena lo berani ngelawan juga. Sumpah ya, gue gak pernah kecopetan di Indonesia. Di sana Tapi di sana hampir gitu ya, kayak beneran lo bilang hama itu tadi ya. Banget.
Asli sih, kayak di terminal kan biasa di terminal Ya juga lo gitu gue kan kalau cerita copet komplotan. banyak sih. Gimana ya? Jadi Nanti episode copet, militan kali ini bukan tentang Emily in Paris tapi copet in Paris. Copet in Paris. Tapi emang banyak banget sih teman-teman gue juga yang orang tuanya misalnya kayak liburan ke sana atau apa pasti kecopetan. Ceritanya copet juga. Kecopetan di depan Menara Eiffel situ dekat-dekat Iya, situ itu pasti deh. biasanya. Sering Tapi banget ya. tapi nggak tahu sih di karena gini, gue ada temen yang pernah kecopetan di Roma gitu di Itali. Terus waktu gue sama Gesit sama bapak ibu ke Barcelona, kita juga di apa namanya diingetin sama orang lokal soal copet. Terus gue jadi curiga, nih ada apa sih di Eropa, persatuan copet-copet Eropa Iya. gimana? Karena mereka bahkan itu kemarin temennya bapak ada tuh yang rumahnya rumah gitu di suburb gitu di pinggiran. Itu sepeda dicuri, padahal sepeda itu dirantai sama yang dia. dirantai gitu ya. Hah, Kuat. dicuri, Oke. hilang aja. Jadi orang jahat mah bisa ada di mana aja ya? Dimana Ya aja ya. sebenarnya gitu. Oh enggak ada di Sudbury. Kalau di Sudbury enggak. Kan terpencil mbak. Iya. Terpencil. Siapa juga? Ketahuan juga nanti. Lah Iya nyopet ya. Ketahuan juga lo HPRT gue. Tapi beneran loh, ada salah satu teman kita waktu di Sudbury, waktu di Kanada tuh rumahnya nggak pernah ditutup sampai dia pernah diketok sama polisi setempat untuk udah dong ini jangan gua ketok terus rumah lo kagak pernah dikunci. Saking amannya Bu, Saking percaya ya kan. buset, enak dulu. Iya makanya oke, berarti copet ada di mana aja. Bye-bye lo Mi kalau ke Paris Mi. Tuh bye-bye. Bule-bule cakep-cakep nempel-nempel tapi mau nyopet ya kan. Copet. Jadi kalau lo kasih pesan ke teman-teman militan kalau mau ke Paris selain menjaga dompet, menjaga apa lagi nih? Menjaga dompet, menjaga tas. Menjaga dompet, menjaga kaki biar nggak nginjek tai. Oke. Nggak tai Iya. ya kan. Iya. Tapi emang ini sih apa namanya si Emily in Paris tuh jualannya tuh ini banget sih emang kemasannya tuh aduh indah banget. Yes, parah Romantis, Romantis romantis kayak banget gitu-gitu kan. kan. Dapat cowok di mana-mana. Iya, gampang banget Jadi- dapet cowok. Jadi emang layak untuk dinikmati tapi nggak usah dimimpi-mimpin banget supaya ke Paris lah. Paris juga nggak terlalu indah-indah banget ya, kalau ada duit lebihan dan penasaran banget boleh Indah lah. lah, indah. Oh indah. Indah, Oke. indah, Indah tahu beneran itu scene-nya kan. Oh, iya, Eiffelnya iya. kalau malam nyala-nyala. Iya tapi kan. oke tetap boleh indah tapi ya itu jaga Nggak dompet seindah, Anda dan nggak jaga seindah kaki. tapi film nggak usah gitu. ekspektasi tinggi Iya, banget oke. lah. Nah, takutnya kan. drop. Namanya Jaga juga kota ekspektasi. metropolitan. Iya 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 Sih, bener-bener. bener-bener. Tetap harus menjaga ekspektasi. Tapi separah-parahnya Monas mah gak ada copetnya. Monas gak ada copetnya ya? Gak ada. Daripada Tapi di bakso ada nggak? daripada ke Eiffel mendingan kita ke Tapi di Monas aja. tuh gak ada Oh, copet iya. loh. Di Monas gak ada copet. Apalagi sekarang Monas sekarang udah bersih Oh banget. kalau penipu-penipu gitu juga nggak ada ya? Udah gak ada. Jadi boleh. Udah bersih. Makin jelek Zaman dulu sih Monas ada ya mungkin ya zaman dulu tuh ya. masih Dan itu rame orang-orang gitu. jualannya bisa boleh masuk semua. Oke. Terus kayak bahas misalnya beli minuman kaleng biasa 50.000. Dulu kan suka ditembak-tembak juga tuh harganya. Sekarang setelah dikelola udah rapi banget, nggak ada copet, Kalau di Tour Eiffel bersih. bukan minuman biasa jualnya. Apa tuh? Champagne. Oh, iya. Itu di film soal champagne. Nah, itu dia tuh. Ngomong-ngomong, kita belum belajar bahasa Paris sedikit-sedikit dong. Oke. Biar lebih komplit gitu ya. Biar lebih episode ini komplit. ya. Kalau Oke, siap. menyapa para militan, halo militan tuh gimana tuh bahasanya tuh? Bonjour militan. Oke. Oke, gimana tuh? Bonjour militan. militan. Oke, aneh banget ya. Aduh, iya deh. Jadi lo mau ngumpulin duit ke Paris gak, Mi? Ngambilin duit kemana ya? Enggak deh kayaknya. Enggak ya, abis dengan Mungkin kalau gue jomblo belum nikah aku kumpul-kumpulin kali kayak si Emily kali ya. Loka padahal ini. celah. Kode-kode atau kode-kode ya. Kode-kode. Oke deh. Kayak mendingan kalau kayak gitu negara lain aja gitu ya. Negara lain aja yang lebih aman kali ya. Di sini udah capek gitu jaga-jagain handphone sama tas di bis, di terminal. Ngapain jaga-jaga Masa di sana lagi? juga jaga-jaga lagi. Ya kan capek dong. Jadi 2 kali kerja ya. 2 kali kerja. Nah, niat mau liburan jadi aduh. Di Bahaya nih terminal dompet. udah cukup lah di terminal kayak gini-gini. Curiga sama orang ya kan. Di Paris jangan sampai. Jangan sampai kayak gitu. Oke deh. Buat para militan yang mau liburan ke Paris, kalau hening pesennya itu tadi. Jaga dompet, dompet. sama jaga kaki. Jaga kaki. Kalau Iya, jaga betul. ekspektasi. Oh ya, sama Ekspektasi. mengelola ekspektasi. Jangan terlalu tinggi. Dan siapin aja tisu basah sama tisu kering di dalam tas. Takutnya nginjek-nginjek tokai kan lo lap dulu sepatu lo. Iya. Penting Oke tuh deh. kayaknya. Gak apa-apa. Jadi apa namanya?
series itu emang cuman untuk dinikmati. Yes, iya. Dimimpiin nggak apa-apa juga sih, Nggak tapi apa-apa maksudnya sih. ya itu tadi tetap dikelola ekspektasinya. Takutnya nanti pas Biar misalnya nggak- drop. Doeng. Oh ya, drop say ya kan. Drop say. Oke deh, makasih banyak ya Ning ya udah Nah, ngobrol sama cerita-cerita kita. sama kita. Thank you Militan Jangan udah lupa pernah nonton. Militan buat follow dan Follow subscribe. Instagram ini Militan Podcast double L, dan jangan lupa nonton YouTube channel kita di Hype Space, dan jangan lupa juga dengerin di Podme. Yes, kita udah bisa dengerin di Podme di podme.id, atau kalian bisa download aplikasinya di Play Play Store. Store. Terima kasih semua. Bye Mi. Bye Tan. Bye, Ning. Militan. Bye Militan. Daning, bye.